Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di sini bersama Herman Jambek. Kali ini saya akan menjelaskan tentang Adam dan Hawa. Seperti yang dipahami oleh orang pada umumnya, mungkin ketika dibicarakan tentang Adam dan Hawa, yang terbayang dan terlintas dalam imajinasi pikiran kita adalah sosok di mana Adam adalah laki-laki dan Hawa adalah perempuan. Nah, saya tidak menyalahkan atau saya tidak bermaksud untuk menyalahkan apa yang sudah ada dalam benak pikiran Anda. Di sini saya hanya menyodorkan sebuah perspektif baru, sebuah sudut pandang baru, sebuah pola pikir baru, dari mana kita memandang dari arah yang berbeda, di mana saya mengajak Anda untuk memandang dari arah yang berbeda. Karena seperti yang dijelaskan dalam surat 2 ayat 30, di situ dijelaskan bahwa Allah hendak menjadikan ja'ala. Kalau di mana menjadikan itu adalah sebuah proses khalifatan. Khalifah. Nah, banyak orang yang berpendapat bahwa khalifah ini adalah pemimpin atau ulil amri. Padahal dalam bahasa Arab, pemimpin atau pemerintahan dalam bahasa Arab artinya adalah ulil amri, bukan khalifah. Khalifah adalah bahasa Arab yang artinya pengganti Allah. Atau wakil Allah. Jadi tidak ada korelasi sama sekali bahwa khalifah itu sebuah kepemerintahan. Yang ada khalifah yang dimaksud dalam ayat surat Al-Baqarah ayat 30, bahwa maksud dari surat tentang aku jadikan khalifah di sini kepada Adam. Di sini maksudnya adalah untuk Adam. Dan ketika Allah hendak menjadikan seorang khalifah fil ard, ya kan? Lalu malaikat bertanya kepada Allah, "Mayyubsadu fiha wa yasfikud dima." Kenapa engkau jadikan seorang khalifah dari orang yang suka berbuat kerusakan dan pertumpahan darah di muka bumi ini? Maka Allah menjawab, "Sesungguhnya aku lebih tahu tentang apa yang akan kuperbuat." Artinya, protes malaikat tersebut bukan karena sebuah tanpa dasar. Artinya telah ada kerusakan dan pertumpahan darah sebelum Adam. Nah, berarti Adam bukan manusia pertama, bukan. Dia hanya dijadikan khalifah, pengganti Allah pertama. Tapi sebelumnya sudah ada makhluk, sudah ada kehidupan. Wujudnya manusia, tapi sifat dan kelakuannya masih binatang. Artinya, telah ada kehidupan sebelum Adam dijadikan khalifah. Karena protes malaikat bertanya, kenapa engkau jadikan manusia dari orang yang suka berbuat kerusakan dan telah melakukan pertumpahan darah? Artinya orang sebelumnya belum beradab. Ada, tapi belum punya adab, belum pas untuk dikatakan sebagai manusia. Masih dalam sifat-sifat binatang. Nah, Adam ini membuat aturan pertama, membuat sebagai pengganti Allah, sebagai wakil Allah di muka bumi ini. Seperti kalau Anda bertanya, lah, lalu kalau seandainya Adam bukan manusia pertama, siapa manusia pertama? Itu pertanyaan sama dengan mana yang lebih dulu, telur apa ayam yang diciptakan Allah? Apa telur dulu yang lebih diciptakan Allah atau ayam dulu? Kita nggak pernah tahu, karena jawabannya ada di dalam Quran surat 30 ayat 22. Di situ dijelaskan bahwa Allah menciptakan khalaqal ard. Menciptakan, kalau menciptakan itu mutlak, tidak bisa dirubah. Menciptakan khalaqal ard,
menciptakan bumi, samawat, wal ar, dan aku ciptakan berbeda-beda bangsa, berbeda-beda warna kulitnya, berbeda-beda bahasanya. Aku ciptakan, artinya setelah aku ciptakan seperti menaburkan pasir. Aku ciptakan manusia berbeda-beda bangsa, berbeda bahasa. Lalu aku jadikan Adam sebagai khalifah. Jadi diciptakan dulu manusia berbangsa-bangsa, baru dijadikan Adam sebagai khalifah. Bukan diciptakan Adam lalu dijadikan bermanusia berbangsa-bangsa. Itu kebalik. Karena dalam bahasanya Rasul mengatakan kullu waladin yuladu ala fitrah. Ya kan? Setiap anak itu terlahir dalam keadaan fitrah. Terus ada ayat lain mengatakan bahasa anak adalah bahasa ibunya. Nah, kalau seandainya ibunya berbicara bahasa Arab, maka anaknya berbicara bahasa Arab. Cucunya berbahasa Arab. Nah, kalau seandainya Adam ini adalah sebuah sosok, manusia pertama dalam arti sosoknya, bukan sebagai alatnya, maka ketika Adam melahirkan anak, kalau seandainya dia lahir di Arab, maka anaknya berbahasa Arab, cucunya berbahasa Arab. Seluruh dunia akan menggunakan bahasa Arab. Ini tidak sesuai dengan Quran surat 30 ayat 22. Dan aku ciptakan mutlak, tidak mengalami evolusi. Kalaupun terjadi evolusi yang terjadi manusia itu adalah evolusi akhlaknya, evolusi mentalnya. Tapi evolusi bentuk dan bahasa tidak. Kalaupun evolusi terjadi evolusi bahasa, itu hanya intern karena perubahan sifat dan karakter yang buruk. Contohnya saya, gue, kamu jadi lo. Itu kan perubahan karena sosialisasi, karena kultur, karena budaya, tapi tidak akan mempengaruhi secara umum. Misalnya bahasa Indonesia tiba-tiba berubah jadi bahasa Inggris, nggak mungkin. Karena dari dulu Allah telah menciptakan perbedaan bahasa, perbedaan warna kulit, perbedaan bangsa dan jenis kelamin itu sudah ada sejak dahulu. Artinya telah ada dulu diciptakan manusia berbangsa-bangsa, lalu dijadikanlah Adam sebagai khalifah. Bukan kebalik. Nah, di mana pemahaman yang ada saat ini adalah diciptakan Adam sebagai manusia pertama, lalu dijadikan berbangsa-bangsa. Ini kebalik. Terbalik dari kenyataan ayat. Padahal ayat yang sesungguhnya adalah diciptakan dulu manusia itu berbangsa-bangsa. Agar kalian dengan ayat ini hanya untuk orang-orang yang berakal, hanya untuk orang-orang yang memahami bahwa Quran Allah itu maha kuasa. Lalu aku jadikan Adam sebagai khalifah, dan protes malaikat pun, kenapa engkau jadikan manusia itu sebagai khalifah, di mana sebelumnya telah ada kerusakan dan pertumpahan darah, telah ada perang. Nah, kembali ke masalah ini, artinya ini lebih dulu diciptakan berbangsa-bangsa lalu dijadikan Adam sebagai khalifah. Ini pertama, ini kedua. Bukan terbalik prosesnya ya. Nah, yang saya tanyakan adalah ketika Allah menjadikan Adam sebagai khalifah, yang muncul dalam pikiran orang pada umumnya, Adam yang dimaksud adalah sosok wujud. Padahal kata khalifah itu sendiri dari artinya pengganti Allah atau wakil Allah di muka bumi, sebetulnya bukanlah sosok individu seseorang. Khalifah itu adalah ruh yang ada di dalam diri kita. Karena ruh itu adalah pengganti Allah. Sehingga ketika ada seorang bertanya kepada Nabi Muhammad, ya Rasul, seperti apakah ruh itu? Wa insa'alani ani ruh. Sesungguhnya ketika orang bertanya tentang ruh itu hanya aku yang tahu. Tidak ada manusia yang bisa menjelaskan tentang ruh. Tidak ada manusia yang menjelaskan tentang jiwa. Ia hanya bisa disentuh dengan Islam, berserah diri kepada Allah. Dengan berserah diri, artinya khalifah di sini bukan sosok, tapi ruh atau jiwa makanya dikatakan jiwa ini tidak diciptakan dan khalifah tidak diciptakan. Ja'alah khalifah. Jiwa juga tidak dikholako. Yang kholako itu makhluk, binatang, tumbuhan, hewan, bumi, planet-planet, matahari, itu kholako, makhluk diciptakan. Tapi kalau Adam itu khalifah.
itu dijadikan ja'ala, bukan holako. Begitupun ruh itu wanafahoruh, aku tiupkan ruh. Artinya ruh bukan diciptakan. Ruh itu bagian dari Allah yang dititipkan dalam diri manusia sebagai pengganti. Nah, kapan ruh itu ada? Ruh ditiupkan ketika janin setelah masa 100 hari. Lalu kemana sebelum 100 hari? Kan sudah ada kehidupan atau belum? Sebelum 100 hari dalam kandungan sudah ada kehidupan sebelum ruh ditiupkan, yaitu dari proses nutfah, mudghah, alaqah, lahaman. Nah, kenapa masih perlu ditiupkan ruh padahal sebelumnya udah ada kehidupan? Kan dari segumpal darah, dari sperma, air mani, terus bertemu dengan indung telur, bertemu dengan segumpal darah, jadi segumpal darah, jadi segumpal daging, jadi tulang, belulang dan sempurna kejadiannya. Kenapa masih perlu ditiupkan ruh? Untuk apa ruh ini ditiupkan? Untuk apa ruh ini ditiupkan ke dalam diri manusia, dititipkan ke dalam janin? Yaitu untuk menjadi pengganti Allah. Ruh ini adalah din sebagai hukum ketetapan, di mana sebelumnya ketika ruh ditiupkan, lalu manusia berkata, aku sesungguhnya hanya tunduk kepadamu ya Allah. Disitulah manusia memiliki janji, memiliki ketetapan janji dalam jiwanya. Makanya ketika terlahir ke dunia belum ditepati, maka jadi daen. Karena din ini adalah hukum, sebuah ketetapan. Ketika dia berbuat baik itu akan kembali untuk dirinya. Ketika dia berbuat buruk itu akan kembali lagi untuk dirinya. Karena di dalam diri manusia ada khalifah, ada sistem yang sangat canggih, sistem hukum alam, hukum ketetapan, yaitu khalifah, penggantinya ruh. Ini menjadi din, menjadi jalan agar kembali kepada Allah. Bagaimana caranya? Yaitu dengan berserah diri kepada Allah, yaitu Islam. Nah, Islam ini ada sebuah jalan. Jalannya adalah dinnya ini, atau sebagai khalifah. Inilah yang dimaksud dengan Adam. Adam ini adalah ruh. Lalu ketika ruh itu ditiupkan dalam janin setelah masa 100 hari, maka di sanalah Hawa tercipta. Nah, Hawa di sini bukan sosok, tapi Hawa di situ adalah nafsu, hawahu. Ketika ruh ditiupkan ke dalam janin, disitulah jenis kelamin ada. Coba sebelum ruh ditiupkan, tanya ke bidan, tanya ke dokter, apakah ada jenis kelamin sebelum ruh ditiupkan? Sebelum masa 100 hari atau 4 bulan, belum ada jenis kelamin. Lalu setelah ruh ditiupkan, maka di sanalah muncul laki-laki dan perempuan. Allah menciptakan dua hal ini, laki-laki, perempuan. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ada LGBT? Gak ada. Ada gay? Tidak, Allah tidak menciptakan gay. Ada banci? Tidak, Allah tidak menciptakan banci, bencong, dan lain sebagainya. Itu laknatullah, karena Allah hanya menciptakan laki-laki dan perempuan. Inilah Hawa. Inilah terjadinya nafsu. Di sini terkesempurnaan nafsu. Tapi kenapa ruh itu ditiupkan setelah 100 hari? Sebelumnya kan udah ada kehidupan. Nah, untuk menjadi pengganti Allah dan agar manusia menjadi sempurna. Artinya, ruh ditiupkan setelah masa 100 hari untuk melengkapi sehingga manusia menjadi lebih sempurna. Nah, Adam ruhani dan Hawa adalah jasmani. Jasmani disinilah muncul 4 nafsu. Nafsu amarah, nafsu lawamah, nafsu sufiyah, dan nafsu mutmainah. Nafsu jasmani. Ini keempat ini adalah ada di dalam unsur laki-laki dan perempuan. Inilah Hawa. Jadi Adam dan Hawa bukanlah antara sosok laki-laki dan perempuan, tapi Adam dan Hawa adalah antara ruhani dan jasmani. Adam adalah ruhani, Hawa adalah jasmani. Ya diri kita sendiri. Sehingga dikatakan ketika Adam dan Hawa di dalam surga,
Karena ketika ruhani dan jasmani menyatu, balancing antara nafsu dengan ruhani itu seimbang. Bahkan ruhani atau Adam memimpin dan Hawa dipimpin. Hawa nafsu itu nafsu pikiran, nafsu apa? Nafsu amarah, nafsu lawamah, nafsu sufiyah dan nafsu mutmainah di bawah kendali ruhani. Ini hidup manusia berada di surga. Seperti di dalam kandungan rahim. Itu mereka di surga, nggak tahu bagaimana coba makannya, bagaimana tidurnya, bagaimana istirahatnya. Allah sediakan semua kebutuhannya. Mereka hidup di surga kandungan rasa. Tapi ketika lahir ke dunia, manusia lupa. Jasmani, rohani, Adam, dan jasmani yang terdiri dari 4 nafsu, yaitu nafsu hawa, amaroh, lawamah, sufiyah, dan mutmainah. Ini ketika lahir ke dunia, ketika diusir ke dunia, itu gara-gara memakan buah huldi di Arab. Kalau di Kristen buah apel. Kalau menurut saya sendiri sebetulnya buah salaki. Nah, karena perpaduan antara laki-laki dan perempuan inilah maka lahirlah kehidupan baru. Ini yang disebut proses pertamanya manusia. Ingat, proses pertamanya manusia. Bukan manusia pertama, tapi pertamanya manusia. Pertamanya manusia, semua manusia seperti ini. Makanya dikatakan kulunas bani Adam. Setiap manusia adalah anak cucu Adam. Setiap manusia mengalami proses yang sama. Pertamanya manusia begini, pertamanya manusia seperti ini prosesnya. Inilah Adam dan Hawa. Pertamanya manusia Adam dan Hawa seperti ini, balancing. Tapi ketika lahir ke dunia tidak balance. Bahkan nafsu benda, amarah, tumbuhan, hewan, dan jasmani, nafsu ini lebih mengendalikan daripada Hawa. Hawa ini mengendalikan daripada Adam. Adam di bawah kendali Hawa sehingga dia tidak mengenali diri, terpisah. Adam dan Hawa ketika lahir ke dunia terpisah. Lalu mereka dipertemukan kembali di padang Arafah. Arafah di sini bukan sebuah padang tempat di mana, bukan. Arafah di sini adalah diri. Arafah nafsahu faqad arafah robbahu. Man arafah nafsahu faqad arafah robbahu. Barang siapa yang mengenali dirinya, maka dia akan mengenali Tuhannya. Padang Arafahnya itu adalah pengenalan diri, cinta, padang cinta di dalam diri kita. Barang siapa yang mengenali dirinya, maka dia akan mengenali Tuhan. Jadi Adam dan Hawa kembali bertemu, kembali balancing ketika seseorang mengenali dirinya sendiri. Ketika seseorang mengenali dirinya sendiri, maka dia akan mengenali Tuhannya. Disitulah Adam dan Hawa kembali bertemu di surga. Artinya surga itu rasa diri, bukan surga itu seperti ini, bayangan begitu dan sebagainya. Nah, lalu dilahirkan dari surga di alam rahim ke dunia, artinya berarti lawan surga adalah neraka, dan dunia ini artinya neraka. Namun bagaimana caranya? Di dalam neraka kita tetap damai, kita tetap tentram, tidak emosi, tidak marah. Seperti Ibrahim dibakar, artinya dibakar dengan gejolak kehidupan dunia, masalah hidup di dunia, tapi dia tetap damai, tentram, tidak terbawa emosi, tidak mudah emosi, tidak mudah mengkafirkan orang, tidak mudah terbawa ego. Itulah artinya Adam dan Hawa bertemu di padang Arafah, mengenali diri, mengenali jati dirinya. Ini adalah proses pertamanya manusia, dan semua manusia mengalami proses yang sama seperti ini. Adam ruhani, Hawa adalah jasmani. Ketika bertemu, ketika balancing, disitulah dia mengenali dirinya sendiri. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Itulah padang Arafah. Begitu saja apa yang bisa saya jelaskan kali ini. Semoga bermanfaat dan menjadi inspirasi bagi kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.